Dan bangsa jin itu sendiri memiliki banyak jenis atau banyak keragam. Seperti halnya manusia, ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kuning, coklat, dan lain-lain. Begitupun bangsa jin memiliki jenis yang lebih banyak ragamnya daripada bangsa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam ini saya akan kembali berpetualang dan bermain petak umpet dengan hantu menuju tempat-tempat yang konon katanya ada penampakan-penampakan makhluk halus yang diceritakan oleh sebagian orang yang pernah melihatnya. Dan untuk kali kedua ini saya ingin membuktikan apakah mereka itu bisa dipermainkan atau bisa dilihat dengan kamera kalau mereka nampak. Dan malam ini menunjukkan waktu jam 12:20. Dan saya akan berjalan ke 5 tempat yang memang lumayan menyeramkan. Oke, baiklah kita berjalan. Dan saya menggunakan kendaraan motor. Ini motor saya. Dan tempatnya lumayan terpisah agak jauh. Oke pemirsa, kita berangkat. Sampai ketemu di tempat tujuan. Oke pemirsa, inilah lokasi pertama yang konon katanya sering ada penampakan mengganggu orang lewat. Oleh sebab itu di sini kalau sudah malam pasti tidak ada orang yang berani lewat sini, atau sangat jarang orang yang berani melewati tempat ini. Dan terdengar suara mesin petani untuk menyirami sawah mereka. Baiklah, kita lihat. Itu adalah jembatan. Itu juga jembatannya. Pohon pisang, dan suara mesin di sana, dan orangnya juga tidak ada, ditinggalkan. Dan itu juga pohon. Dan tidak ada apa-apa. Padahal konon kakak saya dulu pernah melihat penampakan di sini dulu sekali berjalan malam. Dan sesungguhnya kita tidak tahu, wallahu alam. Yang jelas kalau untuk kamera saya yakin, kalau untuk dipermainkan saya yakin tidak ada. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya yang lebih menyeramkan. Ini adalah jembatan Cibubul dan kita akan menuju jembatan Loyang. Oke, kita telah melewati jembatannya. Mengapa saya melewati dulu? Karena jembatan bukan jembatannya ya. Tapi di tempat ini saya pernah mengalami pengalaman mengerikan. Waktu itu saya pulang malam sekitar jam 11. Dan tiba-tiba mata saya tidak dapat melihat, lalu pusing. Hingga akhirnya saya hentikan kendaraan motor saya, lalu saya berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Yang saya takutkan justru adalah masuk ke sungai, karena waktu itu langsung seketika kepala saya pusing dan mata tidak dapat melihat. Setelah normal baru saya melewati jembatan ini. Dan ternyata yang namanya penampakan seperti di video-video YouTuber hantu itu adalah palsu belaka atau settingan permainan mereka. Kalau saja bisa jelas kameranya. Tapi coba kita foto. Baiklah pemirsa, kita lanjut ke tempat yang ketiga. Tempat menyeramkan yang ketiga.
Tempat yang ketiga ini bernama Jedut. Memang di pinggir jalan, tapi lumayan menyeramkan. Dan saya pernah punya pengalaman. Motor saya matikan dulu, bising. Tempat yang ketiga ini bernama Jedut, dan ini memang lumayan, ya, lumayan sepi, lumayan menyeramkan. Dan dulu saya pernah punya pengalaman lewat sini, lampu motor saya mati dan banyak tangan melambai di pinggir-pinggir jalan itu. Di sini memang banyak orang sudah berani lewat, tapi tidak ada satu motor, 2, 3, 4, ya, karena memang sudah ramai. Tapi sangat jarang orang berani lewat sendiri. Oke, lanjut ke tempat yang lebih menyeramkan lagi. Oke pemirsa, di depan saya ini jembatan Talang. Oke pemirsa, sekarang waktu menunjukkan jam 1. Dan di depan saya ini adalah jembatan Talang. Jembatan ini bukan hanya seram dari sisi metafisik, tapi juga dari sisi fisik. Karena sungai di bawahnya sangat dalam, dan jembatan Talang ini memang bukan jembatan sesungguhnya. Jembatan Talang ini merupakan jembatan irigasi dari jalannya air, maka disebut jembatan Talang. Oke, kita lewati jembatan ini dan lumayan menyeramkan. Dan apabila malam atau sore, sangat jarang orang berani melewati jembatan ini kalau sudah lewat maghrib, karena memang seram baik dari sisi fisik maupun metafisik. Oke, kita lanjut berjalan. Oke pemirsa, inilah tempat terakhir yang saya kunjungi, yang konon katanya jahil. Sejahil apakah kuburan ini? Ini adalah kuburan desa tetangga, namanya kuburan Kirapon. Baik, kita masuk. Ini pohon beringin. Hawanya lumayan merinding. Banyak pepohonan. Tidak ada apapun. Baiklah,
Cukup sekian untuk acara siaran kali ini. Lagipun kalau saya ke tengah-tengah lebih dalam lagi, kuburan ini nggak begitu luas. Dan juga memang dalam video sebelumnya saya sudah menampilkan kuburan. Dan dalam video kali ini insya Allah pada akhir nanti setelah sampai di rumah, saya akan sampaikan tentang sebuah pengalaman atau cerita dari kakak saya mengenai alam jin. Kesimpulannya, semua video yang dibuat oleh mereka yang suka menampilkan pocong ataupun hantu ataupun lain sebagainya, itu adalah settingan. Dan faktanya saya telah berjalan ke 5 tempat yang memang menyeramkan, dan saya sendiri pernah mengalami beberapa pengalaman yang lumayan mengerikan, tapi tidak akan nampak di kamera. Sampai ketemu lagi di rumah, oke? Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah. Dan waktu menunjukkan jam 1:42. Ngopi dulu. Baiklah pemirsa. Rokok sudah, ngopi juga sudah. Selanjutnya saya akan bercerita tentang jin secara ringkas dan juga pengalaman kakak saya ketika memasuki alam jin. Dan jika seandainya ada orang yang bertanya apakah saya tidak takut malam-malam mendatangi tempat-tempat seperti itu, jika dikata takut, saya memang takut, tapi saya dapat mengalahkan rasa takut saya. Kalau saya tidak punya rasa takut, sepertinya bukan manusia ya. Baiklah, kita lanjutkan. Jin itu menurut bahasa kita artinya samar, atau bahasa jin di dalam bahasa Arab, dan artinya secara bahasa Indonesia adalah samar. Oleh sebab itu mereka itu tidak mungkin bisa kita rekam, kita bisa buat permainan seperti yang dilakukan oleh sebagian YouTuber tentang hantu, pocong dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak menyalahkan mereka kalau itu memang jalan rezeki mereka, karena sama saja dengan orang buat film. Film itu banyak yang suka, banyak yang nonton, dan produser tentu mendapat keuntungan. Jadi sama saja dengan film-film ya, pada umumnya. Baiklah, kita lanjutkan. Pada suatu hari, kakak saya berkunjung atau silaturahim ke rumah saya. Nama beliau adalah Mujahidin. Beliau tinggal di desa Singajaya, Singaraja, Indramayu. Pada suatu hari beliau silaturahim ke tempat saya atau ke rumah saya karena saya menempati rumah orang tua kami. Dan kemudian ada tetangga saya yang masih saudara kami juga bertanya tentang jin. Karena memang kakak saya ini memiliki mata yang tidak sama dengan mata umumnya orang, dan juga termasuk ahli spiritual. Beliau bercerita kepada kami karena beliau ingin melihat bangsa jin secara langsung atau memasuki alam jin. Dan di dalam hikmah daripada Hizib Nawawi itu katanya bisa bertemu atau melihat bangsa jin. Maka beliau mengamalkan Hizib Nawawi hingga pada suatu malam beliau tidur, tiba-tiba
ada yang membangunkan. Seorang, kalau bahasa kita Jawa ya, seorang kiai, kiai dari bangsa jin. Orang itu langsung datang masuk ke kamarnya dan membangunkan kakak saya. Bin, bangun. Katanya kamu ingin melihat alam jin. Lalu kakak saya bangun dan mengikuti beliau. Dan katanya mereka atau bangsa jin itu dalam penglihatan beliau itu sama dengan manusia. Rumah mereka hampir sama, ada laki-laki, perempuan, ada pasar dan lain sebagainya. Jadi beliau masuk ke alam jin itu yang beliau lihat hampir seluruhnya sama dengan bangsa manusia. Beliau jalan-jalan dan diperlihatkan banyak hal di alam bangsa jin. Lalu masuk ke rumah orang bertamu dan mereka menemui kakak saya atau menerima tamu selayaknya bangsa manusia. Lalu kakak saya diajak masuk ke sebuah kamar atau sebuah ruangan, dan di situ kakak saya melihat banyak sekali topeng-topeng yang tampak menyeramkan. Lalu kakak saya bertanya kepada kiai dari bangsa jin tersebut, untuk apa topeng-topeng ini? Lalu kiainya berkata, kami ketika keluar ke alam manusia atau menampakkan diri ke alam manusia yang menggunakan topeng-topeng ini. Jadi topeng-topeng yang menyeramkan yang dilihat oleh manusia di alam manusia, itu adalah topeng, bukan bentuk asli daripada bangsa jin. Ya. Itulah cerita beliau. Kemudian antara alam bangsa jin dengan alam manusia itu terdapat hijab atau pembatas yang Allah berikan sehingga kita tidak dapat melihat mereka walaupun mereka bisa melihat kita. Dan untuk menembus batas alam tersebut tentu harus memiliki kemampuan yang lebih atau sakti. Maka bangsa jin atau bangsa setan yang bisa tembus ke alam kita dan bisa nampak oleh sebagian orang, tentu itu mereka bukan sembarangan jin, yakni jin-jin yang sakti. Seperti manusia apabila ingin memasuki alam mereka atau bisa memasuki alam mereka, itu tentu bukan orang sembarangan. Dan bangsa jin itu sendiri memiliki banyak jenis atau banyak keragam. Seperti halnya manusia, ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kuning, coklat, dan lain-lain. Begitupun bangsa jin memiliki jenis yang lebih banyak ragamnya daripada bangsa manusia. Dan secara umum terbagi menjadi dua, yang jahat, yang mengikuti iblis, itu disebut setan, dan juga yang tidak jahat ya disebut jin biasa saja. Dan untuk membahas hal ini tentu perlu waktu yang sangat lama, karena di dalam Al-Quran maupun hadis sendiri banyak dijelaskan tentang jin. Untuk itu pada episode selanjutnya, jika Allah memberi kesempatan kepada saya akan mengungkap mereka atau bangsa jin baik dari hadis maupun Al-Quran ataupun kitab ulama. Walaupun yang saya ungkap tentu hanya sebagian kecil saja. Baiklah pemirsa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Cukup sekian siaran malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.